فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Ini masuk hadis baru ya? Atau ana salah letak kalimat ini? Oh iya. Hadis baru. Qala Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus salis wa tis'un ba'dal mi'ah, hadis yang ke-193. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami ilallah siyamu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Dawud. Wa ahabbas sholati ilallah sholatu Dawud. Dan sholat yang paling Allah cintai adalah sholat Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail, yaitu beliau seringnya jadwal beliau adalah tidur setengah malam. Setengah malam misalkan kita buat setelah apa itu? Setelah isya. Karena apa? Makruh untuk apa? Sholat untuk tidur di antara maghrib dan isya. Maka setelah isyanya itu. Setelah isya kemudian boleh jadi sampai apa? Sampai 6 jam berikutnya misalkan kah? Misalkan mulai dari pukul berapa kah? Pukul 9 misalkan 10, 11, 12, 1, 2, 3. Kalau satu malam itu berapa jam kah? 12 jam kira-kira. Nah, tinggal dibuat setengahnya mungkin sampai pukul 3. Dari pukul 9 mungkin sampai pukul 3 atau yang sekitar itu, nah itu tidur. Kemudian yaqumu sulusah. Kemudian beliau qiyamul lail sepertiganya. Bahwa alam ini dohirnya adalah sepertiga dari apa? Sepertiga dari yang tadi, sepertiga dari malam itu. Kemudian apa? Sisanya yaitu sudusah beliau tidur lagi. Baik. Dan ini kalau istiqomah dilakukan itu maka ini adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dalam riwayat yang lain wala yafiru idza laqa. Yaitu beliau puasa sehari dan berbuka sehari dan beliau tidak lari kalau berjumpa dengan musuh. Hikmahnya adalah apa? Menjaga kekuatan. Di samping memenuhi hak Allah untuk apa? Untuk ibadah-ibadah khusus semacam itu, juga memenuhi hak Allah untuk apa? Untuk memerangi musuh-musuh. Jadi tidak hanya apa? Badannya habis waktunya habis untuk sholat saja, tapi juga apa? Untuk keperluan-keperluan yang lain, jihad menghadapi musuh dan sebagainya. Sama saja jihad zaman dulu yaitu peperangan ataukah jihad berupa dakwah dengan berbagai macam metodenya yang boleh dilaksanakan sampai sekarang. Baik, al-makna al-ijmali taqaddama dzikru samahati hadhihi syari'ah wa yusriha. Telah berlalu penyebutan apa? Kelapangan syariat ini dan kemudahannya. Fa innal ladzi khalaqa saqalaini li ibadatihi ahabba an ya'buduhu bima yashulu alaihim. Karena zat yang menciptakan dua makhluk yang memberatkan bumi ini, yaitu apa? Manusia dan jin, saqalain, ada yang mengartikan saqilain, yaitu apa? Terbebani syariat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah dia menjadi siqal terhadap bumi, dan dua-duanya betul. Sama-sama apa? Memang kita ini terbebani syariat dan kita juga membebani bumi. Kita tinggal di bumi ini. Baik. Yang menciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya, dia menyukai kalau kita itu beribadah kepadanya dengan amalan-amalan yang mudah bagi kita, bukan melebihi kemampuan, tetapi apa? Apa yang mudah bagi kita dengan apa? Istiqamah. Bila kulfatin wala masyaqqah, tanpa ada kesulitan, tanpa ada kesukaran. Allah tidak menginginkan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan untuk kalian. Allah tidak ingin kesulitan menimpa kalian. Fa inna ahabbas siyami ilaihi wassalah maka nabiyyu Dawud alaihi salatu wassalam yata'abbadu bihima. Kemudian sesungguhnya puasa dan sholat yang paling Allah sukai adalah yang menjadi kebiasaan Nabiullah Dawud di dalam apa? Beribadah kepada Allah dengan amalan tadi. Ini yang paling puncak memang, yang paling tingginya. Wa dzalika annahu kana yasumu yauman wa yuftiru yauma. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Wa kana yanamun nisfal awal minal lail. Beliau tidur setengah malam. Liyaquma nasyitan khafifan alal ibadah.
agar beliau itu nanti mampu berdiri, yaitu mampu bangun dalam keadaan nasyid, yaitu bersemangat dan rajin, dalam keadaan ringan untuk ibadah, tidak matanya masih berat dan sebagainya, karena sudah tidur setengah malam. Fayusolli sulusah, lalu beliau sholat sepertiganya. Kalau dapat 6 jam, kemudian sepertiganya tinggal dihitung. Boleh jadi adalah sholatnya adalah 2 jam atau bagaimana diperkirakan. Taib. Sumayana musudusah, kemudian tidur 1/6-nya, sudusahu al-akhir. Taib. Ini boleh jadi, atau maksudnya sepertiga adalah sepertiga yang tersisa, bukan sepertiga malam. Ini boleh dihitung seperti ini insyaallah, dan intinya adalah itu yang terbaik dan kita semampu kita. Liyakuna nasyitan li ibadati awalin nahar. Setelah itu tidur lagi untuk apa? Agar nantinya untuk ibadah di awal pagi itu dalam keadaan bersemangat, sholat subuh dan sebagainya. Kalau ditanya, dari mana kita tahu Nabi Daud itu ada syariat sholat subuh? Kita katakan kita tidak tahu pasti, tetapi kalau mereka diwajibkan 50 kali, ada mungkin subuh itu ada aja, bahkan lebih. Sholatnya sampai 50 kali. Wa hadhil kaifiyah hiya allati raghabaha al-musyarri'ul hakim. Metode ini atau pola inilah yang sangat digalakkan oleh yang memberikan syariat yang penuh dengan kebijaksanaan itu. Ma yu'khadhu minal hadis, yang pertama, an-nasiyama yaumin wa fitra yaum huwa afdalu siyam bima fihi siyamud dahr. Bahwasanya puasa sehari dan berbuka sehari itu adalah puasa yang terbaik. Termasuk di dalamnya adalah yaitu puasa dahr. Jadi puasa dahr walaupun dia itu puasa terus menerus, ini tidaklah lebih baik daripada puasa sehari dan berbuka sehari. Ini bantahan kepada siapa? Ulama yang berpendapat yaitu disyariatkannya puasa dahr, seperti Waqi' Ibnul Jarrah. Yaitu Waqi' Ibnul Jarrah, walaupun beliau adalah lautan ilmu, tapi beliau tetap bukan orang yang maksum. Beliau punya kesalahan di sini. Tapi kesalahannya bukan malas-malasan, tapi terlalu rajin. Beliau puasanya adalah sepanjang hari, sepanjang tahun. Beliau puasanya puasa dahr setiap hari. Ketika ada orang diberitahu ada orang yang puasanya sehari puasa, sehari tidak, beliau mengatakan dia menyanyiakan setengah umurnya tuh. Ya itu enggak betul begitu, tapi dia lebih ikut sunnah karena Rasulullah melarang puasa dahr. Cuma ini adalah menunjukkan bahwasanya amal soleh dikatakan soleh kalau ikut dalil, bukan semata-mata banyaknya dia. Yang kedua, anna nauman nisfil awal minal lail wa qiyama sulusih, bahwasanya tidur di setengah malam kemudian berdiri di sepertiganya, summa nauma sudusih, kemudian tidur lagi di 1/6-nya, afdalul qiyam, itu adalah qiyamul lail yang paling utama. Lima fihi min akhdhin nafsi hajataha, karena di dalamnya ada jiwa kita telah mengambil keperluannya, tidak dipaksa untuk selalu begadang, dan tidak pula kita penuhi keinginan dia untuk tidur terus sepanjang malam. Tapi ada hak untuk dirinya, ada juga hak untuk Allah, yang seharusnya Allah lebih kita utamakan. Tapi Allah alhamdulillah menerima yang ringan-ringan dari kita. Yang penting kita berikan, bukan malah karena Allah menerima yang ringan enggak usah kita kasih. Ini salah besar. Baik. Minar rohati awalan, yaitu dia rehat dulu pertama kalinya, yaitu di awal malam rehat. Summal qiyam, kemudian bangun lagi untuk qiyamul lail, waqtana an-nuzulil ilahi, ketika turunnya ilahi, Allahul musta'an, yaitu qiyamul lail. Summa naumis sudusil akhir, kemudian mengambil hajatnya, yaitu tidur lagi di 1/6 yang terakhir, liyakuna ansyata li sholati subhi wa adkarih, agar lebih bersemangat untuk sholat subuh dan zikir-zikir subuh. Tayyib, ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.